Pemirsa, Indonesia semakin serius dalam persiapan masuk ke dalam revolusi industri generasi 4.0. Itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Kita tidak salah mendengar. Indonesia sedang mentransformasi industrinya ke dalam era revolusi industri 4.0. Industri keempat ini adalah istilah yang sangat umum bagi beberapa negara yang digunakan dalam kegiatan perkembangan industri teknologi, yang mana beberapa belahan dunia sedang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Namun, apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi tahap 1 dimulai pada abad 18, memulai di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, hingga teknologi yang memberi dampak kepada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Hal ini didasari dari penemuan mesin uap setelah melalui perkembangan dari yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia atau hewan. Setelah berakhirnya revolusi 1.0 pada abad pertengahan 18, perkembangan industrialisasi semakin pesat di akhir abad 19 hingga abad 20. Memasuki era revolusi 2.0 berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan termasuk kekuatan militernya. Karena penemuan pesawat terbang, mobil, hingga telepon. Era revolusi 2.0 ini juga disebut sebagai zaman listrik dan juga industrial. Hal ini dikarenakan kemunculan teknologi pembangkit listrik dan juga mesin motor pembakaran. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0, adalah masa akhir mesin uap. Terciptanya tenaga listrik yang menginisiasikan terciptanya komputer, robot, hingga internet. Hal inilah era ini disebut sebagai era informasi, digitalisasi, dan otomatisasi elektronik. Otomatisasi ini mengakibatkan tenaga manusia mengalami pengurangan. Pada era ini, tingkat produk pada dunia industri diproduksi dengan jumlah yang berkali-kali lipat, sehingga dapat dirasakan banyak pekerjaan yang berkurang, terutama para pekerja kasar dan manual. Revolusi industri 4.0 tampaknya mulai menggeser revolusi industri 3.0 sejak memasuki abad 21 atau era tahun 2000-an hingga saat ini. Percepatan teknologi manufaktur yang terus berkembang memaksa manusia menciptakan pola dan metode baru. Namun di sisi lain, mengancam perusahaan kecil ataupun besar yang tidak mampu bergerak cepat akan perubahan. Ada beberapa unsur utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditengarai dengan berbagai teknologi terapan. Di antaranya yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Bayangkan saja, seluruh bagian rumah dapat terintegrasi dalam sebuah smartphone. Artinya, Internet of Things memungkinkan sebuah objek untuk memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa harus ada interaksi manusia. Unsur kedua adalah Big Data. Big Data adalah penggabungan volume data yang besar atau teknologi canggih dengan kapasitas kumpulan data yang kompleks, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya adalah bisnis. Yang ketiga adalah perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi augmented reality atau AR, yang menggabungkan dunia maya ke dalam lingkungan nyata. Teknologi ini dapat menjadi sebuah media pendidikan, penampilan produk penjualan, fashion, virtual assistant, metaverse, outdoor dan indoor navigation, medis, ajang olahraga, hingga sebagai instruksi kepada pengguna. Keempat, cyber security. Sesuai namanya, cyber security merupakan upaya melindungi informasi dari serangan cyber. Di era yang serba digital, tentu diperlukan pengamanan yang ketat untuk mengamankan data dari serangan hacker. Kelima, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat memahami lingkungannya dan mengambil keputusan atau prediksi pada perangkat sistem. Kecerdasan layaknya manusia dan dapat diatur sesuai dengan keinginan manusia ini
dapat berfungsi untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dalam perkembangannya, teknologi artificial intelligence dapat digunakan pada berbagai bidang, seperti pertanian. Dengan teknologi tersebut, para petani akan mengetahui lebih detail kondisi tanaman, termasuk hama, prediksi hujan, dan segala yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Yang keenam, additive manufacturing, sebuah terobosan yang baru dalam industri manufaktur. Melalui otomatisasi proses produksi dengan teknologi 3D atau dikenal dengan printer 3D, di mana gambar dapat diwujudkan dalam bentuk nyata dengan skala tertentu. Ketujuh, simulation atau simulasi. Simulasi banyak digunakan sebagai optimisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, hingga video game. Yang kedelapan, sistem integration, yaitu integrasi sistem yang menggabungkan semua komponen subsistem dalam satu sistem, sehingga berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu cloud computing, sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat dari pengelolaan data dan aplikasi, sehingga internet merupakan sentral perkembangan teknologi yang akan berhubung ke dalam cloud computing. Itulah semua unsur utama yang menjadi pilar revolusi industri 4.0. Namun, perlu diketahui, ada dampak revolusi industri yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, seperti dampak sosial, di mana kesenjangan sosial tidak akan terhindarkan karena dampak negatif jumlah tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Kemudian dampak politik, yang memunculkan gerakan politik seperti partai buruh dan partai liberal atau pengusaha. Ketidakadilan tersebut akan memunculkan organisasi kemanusiaan dan sosialis yang memperjuangkan nasib kaum tertindas dan penentang kebijakan pemerintah atau perusahaan. Adapun dampak ekonomi yang justru semakin efektif dan efisien dalam memproduksi barang yang secara besar. Namun bagi industri kecil akan mengalami kesulitan dan terancam bangkrut. Namun, di sisi lain, selain kemajuan dan perkembangan industri, adapun kemajuan umat manusia itu sendiri, yaitu dimulai pada Society 1.0. Pada Society 1.0, yang merupakan era di mana manusia berkumpul dan berburu selama hidupnya demi kebutuhan masyarakatnya, sehingga manusia berdampingan secara harmonis dengan alam pada awal terciptanya manusia. Seiring perkembangannya, manusia mulai memasuki era Society 2.0 dengan bercocok tanam yang dimulai pada 13.000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan kembali kepada Society 3.0, di mana manusia mulai mengenal dunia industri dengan memperkenalkan era Industri 1.0. Sampai pada Society 4.0 adalah umat manusia menggunakan teknologi jaringan informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan society tidak berhenti di sana. Perkembangan society ini berkembang menjadi era Society 5.0. Seiring perkembangannya, di mana setiap perilaku manusia diterjemahkan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan ditransformasikan ke dalam data-data yang masif melalui internet atau Internet of Things. Era Society 5.0 akan menjadi objek inovasi dan manusia tidak hanya sebagai objek, namun berperan aktif dalam mencapai tujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan perbaikan sosial yang berfokus pada masa depan yang bergantung pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Jika Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 dibandingkan, tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Konsep society lebih difokuskan kepada manusia sebagai pemain utama. Sementara Revolusi Industri 4.0 menggunakan AI sebagai komponen utama dalam menciptakan perubahan. Artinya, Society 5.0 signifikan perkembangan teknologi dan peran masyarakat sebagai respon Revolusi Industri 4.0, yang mana juga berdampak pada pendidikan melalui revitalisasi kurikulum dan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Selain itu, perpaduan antara Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 akan memberikan paradigma humanis, yang mana
membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manusia. Peran masyarakat harus direspon sebagai ekosistem yang pintar, sebagai manusia yang memiliki kecerdasan emosional dan integritas pengetahuan yang mampu menyelesaikan masalah dan meminimalisir ketimpangan kehidupan manusia. Selain itu, diperlukan ekosistem yang komprehensif, yang artinya tatanan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek produksi atau industri, namun juga fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dan tidak lupa inovasi dengan well-being, yang tidak hanya teknologi semata, namun menyimbangkan dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Pemfokusan manusia ini dibutuhkan komposisi sebagai manusia yang hidup sebagai era Society 5.0, yaitu kemampuan leadership atau kepemimpinan, language atau keterampilan bahasa, IT literacy atau literasi digital, dan writing skill atau keterampilan menulis. Maka dari itu, Indonesia yang mentransformasikan dirinya ke dalam industri 4.0 juga harus menjamin dan menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja yang akan kehilangan pekerjaan serta menuju Society 5.0. Sekian dan terima kasih.